Kemudian Bu, kita juga harus bisa lihat dari SOP. SOP ini akan memperjelas bidang-bidang ini sebenarnya juga apa. Nah, kemudian register risiko menjelaskan dari output pekerjaan yang ada di subbidang atau subbab itu risikonya apa saja. Nah, jadi risiko apa yang muncul apabila kita gagal mengumpulkan suatu hal yang bisa menyelesaikan job desk kita. Misal intinya seperti itu. Maka risikonya seperti ini lah. Kemudian ada skor risiko. Nanti ya, itu ada rumusnya lah untuk tabel Excel-nya. Nah, kenapa saya lihatkan bahwa ini terus sampai ke TPP Bu? Karena ini nanti akan masuk juga ke belanja pegawai kan Bu? Masuk ke SPJ, masuk ke RRA. Nah, ini harus bisa dipertanggungjawabkan pengeluaran untuk TPP ini. Apa dasarnya mengeluarkan TPP gitu Bu ya? Nah, ini adalah jenis-jenis SPI, sistem pengendalian intern. Ini nanti akan diaudit inspektorat biasanya. Ini pengelolaannya biasanya inspektorat. Nah, kemudian juga ada yang namanya kepatuhan. Nah, ini juga dia termasuk kepatuhan. LK itu laporan keuangan, LK pemerintah pusat, LK kementerian lembaga, LK pemerintahan daerah, LKPD ya. Kemudian juga LK-nya Bank Indonesia, misal BI, kemudian terus BUMN, sampai juga BLU atau BLUD. Jadi laporan keuangan ini menjadi pemenang BPK untuk mengaudit. Apakah BPKP boleh? Yang diutamakan untuk yang soal keuangan adalah job desk-nya BPK. Nah, kemudian BPKP bisa support di mana? Kalau mau cek laporan keuangan, bukan sebagai sifat untuk pemeriksaan keuangan seperti yang Bos Merah itu. Sifat dia adalah yang di selanjutnya. Nah, yang di selanjutnya ini yang sering agak merepotkan kita. Karena dia bisa masuk kapan saja, yaitu pemeriksaan kinerja. Nah, ini agak lain dibanding dengan pemeriksaan keuangan Bu. Mau masuk triwulan 1 silahkan, mau masuk triwulan 3 silahkan gitu ya. Nah, biasanya dengan catatan kalau yang masuk BPKP, karena BPKP itu adalah berada di ketugasan yang ditugaskan oleh Presiden, berarti kan dia posisinya bukan posisi lembaga tinggi negara yang sejajar dengan Presiden seperti si BPK. Nah, maka si BPKP itu masuk apabila ada substansi yang sifatnya perpres atau peraturan menteri atau mungkin juga PT. Nah, selama sebuah misi itu ditugaskan dengan peraturan-peraturan itu, nah, itu menjadi kewenangan BPKP untuk boleh ngecek. Gitu. Nah, jadi nanti siap-siap aja. Misal kalau soal literasi, nah itu misal itu diatur di dalam perpres terutama ya, misal kan dia bisa masuk, mau masuk triwulan 1, triwulan 3, terserah dia. Nah, coba kalau untuk diskusi apa yang kira-kira masuk di dalam urusan keperpustakaan, apa yang diatur dalam perpres terutama, perpres dan Permendagri terutama. Nah itu dia bisa masuk. Nah, mengapa saya bilang agak repot, Bu? Karena saya baru pernah ikut menangani yang tersasar audit ini kan soal stunting di Palestina ya, dan soal penyakit menular. Nah, karena saya jadi mesra kan. Nah, waktu saya di akuntansi, saya masih fokus ini, masih fokus yang keuangan. Dan setelah saya di Bapeda sering masuk yang namanya kinerja. Nah, kenapa saya bilang agak repot? Satu, karena objeknya itu nggak harus laporan. Yang diperiksa itu tidak harus laporan. Yang diperiksa itu bisa kebijakan, bisa program, bisa kegiatan, bisa fungsi. Dalam arti bisa semua.
Semaunya mau aneh. Iya, makanya penting untuk kita baca surat entry meetingnya. Surat pengantarnya kita harus minta dia tuh ngaudit pakai standar apa dan untuk apa saja objeknya. Penting ya. Nah, standar kita lihat di situ kalau yang di keuangan pakai SAP untuk pas kriteria pemeriksaannya, dia bisa pakai berbagai sumber bebas saja. Misal dia punya naskah akademik untuk masalah peningkatan kualitas literasi, misal yang disusun oleh misal aja kementerian disusun, dia boleh menggunakan itu. Dia punya kriteria untuk menilai kita bekerja selama ini seperti apa. Nah, sasarannya kalau yang di audit keuangan mengutamakan penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP, kan kita lebih enak ya. Kita udah bikin, kita ada standar, silahkan dibandingkan kan begitu. Kalau yang ini maka dia bisa dilihat dari aspek ekonomi, dia bisa lihat dari aspek efisiensi, dia bisa lihat dari aspek efektivitas. Terserah dia. Dan cara dia menilai, menganalisa untuk nanti hasilnya bisa ada terus temuan, kesimpulan dan kemudian rekomendasi. Cara dia menilai sangat terserah mereka, karena mereka tidak harus memakai standar khusus. Nah, contohnya yang diaudit bisa misal pelayanan publik, misal ya, pengelolaan program, pelaksanaan tupoksi, gitu ya. Nah, satu lagi jenis yang terakhir ini biasanya dilakukan kalau sudah ditemukan hal yang mencurigakan dari yang sebelumnya dilakukan. Maka dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Yang diaudit adalah asersi tertentu, hal yang diperiksa. Nah, dia bisa menemukan hal yang diperiksa itu, Ibu, karena dia sudah sebelumnya memiliki sejumlah track record. Misal ada serangkaian dari sekian tahun untuk pas temuan yang ada di audit keuangan belum detail, maka dia ada asersi, dia ada, maka saya simpulkan di sini bahwa ada yang tidak beres, gitu ya. Misal kemudian dia masuk. Nah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini akan dibandingkan dengan peraturan perundangan. Kenapa, Bu? Karena dia bisa masuk sampai ke calon profil oranye, sampai ke meja hijau. Bisa ke meja hijau salah sumbernya kalau dia sudah khusus masuk ke spesifik tertentu, maka dia akan sampai ke arah kesimpulan, biasanya sifatnya investigatif. Kembali ke SPI lagi, hal-hal lain di bidang keuangan.